Halo seduluran kabeh, perkenalkan aku Edgar. Kali ini aku akan membahas tentang bahasa Jawa. Siapa sih yang tidak tahu bahasa Jawa? Kita semua pasti tahu bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu sudah sangat terkenal. Bahkan banyak sekali fitur-fitur kebahasaan dan kosakata-kosakata yang diserap dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya penting sekali untuk mempelajari bahasa Jawa. Karena apa? Karena bahasa itu merupakan suatu produk budaya. Jadi, bahasa itu mencerminkan jalan pikirnya masyarakat penggunanya. Jadi, kalau kita mempelajari bahasa Jawa, kita akan mempelajari cara pikirnya orang Jawa. Semisal seperti ini. Kita dari belajar bahasa Jawa, kita mempelajari bahwa ternyata orang Jawa itu sangat ramah, sangat sopan, sangat cinta damai, sangat sifatnya berkekeluargaan. Tahu dari mana? Dari sifat-sifat bahasanya. Karena apa? Bahasa Jawa itu memiliki 3 ragam, 3 tingkatan. Jadi maksudnya ada 3 tingkatan yang berbeda penggunaannya itu berdasarkan tingkat kesopanannya. Jadi tingkat pertama, nomor 1 yang paling rendah, itu namanya bahasa ngoko. Bahasa Jawa ngoko itu adalah ragam yang paling kasar, paling rendah. Itu digunakan ketika kita berbicara kepada teman sepantaran atau yang lebih muda atau lebih rendah posisinya daripada kita. Seperti contohnya, aku ingin berkata kepada temanku atau adikku yang kalau temanku seusia dengan aku dan adikku lebih muda daripada aku. Aku berkata ke dia, "Hei, apakah kamu sudah makan?" Nah, itu bahasa Jawanya menjadi, "Hei, opo kowe wis mangan?" Begitu. Jadi itu masih biasa. Bahasa Jawa yang biasa, yang kasar. Lalu yang kedua itu bahasa Kromo Madya. Kromo Madya. Madya itu dalam bahasa Jawa artinya tengah. Jadi nggak seberapa kasar, tapi juga nggak seberapa halus banget, nggak seberapa tinggi banget, gitu. Jadi di tengah-tengah. Maksudnya gimana? Penggunaannya gimana ini? Nah, penggunaannya adalah ini digunakan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi posisinya dibandingkan kita, tetapi kita membicarakan tentang diri kita. Karena orang Jawa seperti itu. Kalau kita membicarakan tentang diri kita, maka kita merendahkan diri kita sebagai bentuk kita itu rendah hati dan tidak sombong. Jadi, Kromo Madya itu penggunaannya lumayan rumit. Jadi kita harus menghitung orang ini posisinya seberapa dan dibandingkan dengan aku posisinya seberapa, begitu. Semisal, aku ingin berkata ke guruku, "Pak Guru, saya ingin makan." Nah, itu kalau aku berbicara pakai bahasa ngoko, "Pak, aku arep mangan," itu nggak sopan. Karena ya kan kepada orang yang lebih tua harusnya lebih sopan dengan bahasa yang lebih halus. Jadi aku menggunakan kalimat, "Pak, kulo badhe nedha." Itu artinya sama. Saya ingin makan juga, tapi dalam bahasa yang lebih halus. Nah, kemudian tingkat yang ketiga itu namanya bahasa Kromo Inggil. Kromo Inggil itu yang nomor 3, yang paling tinggi. Kromo Inggil. Inggil itu kalau dalam bahasa Jawa artinya tinggi. Tinggi, jadi paling halus, paling mulia. Nah, ini digunakan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tinggi posisinya daripada kita dan kita bicarakan tentang orang itu. Tentang orang lain yang lebih tinggi juga posisinya. Seperti semisal aku ingin berkata kepada Pak Guru bahwa, "Pak, apakah Bapak sudah makan?" Aku kan mempertanyakan gurunya ya, bukan mempertanyakan aku. Jadi aku harus lebih sopan. Jadi aku tidak boleh menggunakan kalimat, "Pak, napa Bapak wis mangan?" Tidak boleh, gak sopan jadinya. Jadi aku harus menggunakan kalimat, "Pak, punapa Bapak sampun dahar?" Nah, seperti itu. Itu merupakan contoh bahwa orang Jawa itu membagi-bagi, jadi ada 3 tingkatannya. Itu bukti bahwa orang Jawa itu sebenarnya sangat mempertimbangkan posisi orang lain, sangat mempertimbangkan perasaan orang lain. Jadi agar tidak terjadi istilahnya cekcok gitu ya.
Jadi ini biar ada harmonis, biar saling sopan, saling menghargai. Itulah kenapa itu dilahirkan sistem bahasa seperti ini sebagai bentuk jalan pikirnya orang Jawa, bahwa orang yang lebih tinggi posisinya harus diperlakukan dengan lebih sopan, orang yang lebih tua usianya harus diperlakukan dengan lebih sopan, lebih halus. Karena itulah masyarakat Jawa mengenal bahasa Jawa dengan 3 tingkatan ini. Sekian saja kalau dari aku pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Aku rasa cukup. Kalau gitu kita akhiri saja ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Hai, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video lainnya. Bye!